Pada peradaban Romawi kuno, bangsa Romawi sudah terobsesi dengan penampilan fisik yang ideal pada masanya, dan memiliki gigi yang putih cemerlang adalah salah satu penampilan fisik yang ideal dan sebagai simbol status sosial yang tinggi. Namun, tanpa keberadaan pasta gigi kimiawi atau teknologi pemutihan laser, mereka menggunakan sumber pembersih paling ampuh yang tersedia secara alami namun mengejutkan. Rahasia perawatan gigi bangsa Romawi kuno saat itu mungkin akan memicu rasa mual bagi masyarakat modern. Orang Romawi kuno menggunakan urin manusia dan hewan sebagai obat kumur untuk memutihkan gigi. Masalahnya, itu benar-benar berfungsi. Namun jika dipraktikkan di zaman ini, nampaknya akan menjadi hal yang sangat menjijikan. Tapi tidak bagi mereka. Pada dasarnya, masyarakat Romawi kuno sudah memahami ilmu kimia dasar, bahwa urin mengandung senyawa nitrogen dan hidrogen. Jika urin difermentasi dalam jangka waktu yang lama dan dicampur dengan tulang yang dihancurkan, kulit kerang, dan susu kambing, maka urin akan terurai menjadi amonia atau NH3. Amonia inilah yang bertindak sebagai basa, sebuah zat pemutih alami yang kuat dan efektif untuk mengangkat lemak dan noda membandel pada emel gigi, tanpa bahan abrasif sintetis seperti silika atau kalsium karbonat yang berfungsi sebagai amplas, dan humektan atau gliserin yang menjaga pasta gigi tetap lembab dan tidak kering di dalam wadahnya, serta tanpa adanya deterjen yang menghasilkan busa. Bangsa Romawi hanya menggunakan tulang yang dihaluskan, kulit kerang yang dihancurkan, dan susu kambing yang difermentasikan bersama urin. Bahkan urin dari wilayah tertentu, seperti urin dari Lusitania, urin yang diimpor dari Portugal, dianggap yang paling efektif dan dihargai sangat mahal karena dianggap memiliki aroma yang sangat kuat. Saking tingginya permintaan akan obat kumur atau pasta gigi dari urin ini, Roma lalu mengembangkan industri khusus pengumpulan urin manusia. Di seluruh kota Roma terdapat guci-guci umum untuk menampung air seni manusia, dan kemudian para warga menunggu sampai urin itu steril dan larut menjadi amonia. Ketika sudah terisi penuh, urin dikumpulkan, kemudian dijual ke binatu dan pembuat kosmetik. Bukan hanya sebagai obat kumur dan pasta gigi, urin di Romawi kuno juga digunakan sebagai sabun pencuci pakaian. Maraknya transaksi urin ini sangat menguntungkan, sehingga Kaisar Vespasian memberlakukan pajak khusus perdagangan urin karena melihat potensi ekonomi di dalamnya. Dan urin hingga abad ke-18 menjadi salah satu bahan paling komersial dengan nilai ekonomi yang besar. Bagi warga Roma, berkumur dengan cairan berbau tajam adalah hal yang wajar, yang harus dibayar demi senyum yang memikat. Bahkan setelah pembuatan sabun menjadi lebih umum di Eropa sebelum zaman praindustri, urin tetap digunakan sebagai larutan alkali. Sering digunakan sebagai perawatan dan perendaman untuk noda yang memandel pada pakaian. Urin tidak hanya membuat gigi putih menjadi lebih bersih, tapi membuat warna pakaian menjadi lebih cerah. Bukan hanya itu, di zaman modern saat ini, urin dapat diubah menjadi sumber energi listrik terbarukan melalui teknologi microbial fuel cell atau MFC atau sel bahan bakar mikroba. Bakteri dalam MFC mengurai zat organik dalam urin dan menghasilkan elektron yang kemudian diubah menjadi listrik. Teknologi ini berpotensi sebagai energi bersih, ramah lingkungan, dan terjangkau untuk wilayah terpencil atau kamp pengungsi. Cara kerja urin sebagai tenaga listrik dengan menggunakan teknologi MFC atau sel bahan bakar mikroba. Alat ini menggunakan mikroorganisme elektrokimia yang memakan urin untuk tumbuh sambil melepaskan elektron yang dialirkan menjadi listrik. Riset menunjukkan urin dapat menyalakan perangkat elektronik kecil seperti mengisi daya ponsel pintar. 2 liter urin dapat menghasilkan 30-40 mW listrik. Bristol Bioenergy Center telah menguji coba atau mengaplikasikan sistem ini dengan nama P-Power di area tanpa listrik dan kamp pengungsian.
Keunggulan dari urin adalah sumber daya yang terbarukan dan pasoknya dipastikan tidak akan habis. Selain listrik, proses ini dapat membersihkan air dan menghasilkan pupuk sebagai produk sampingannya. Dalam skala besar, urin dari banyak fasilitas publik di bandara atau stadion dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dalam jumlah yang lebih besar. Teknologi ini merupakan terobosan untuk memanfaatkan limbah cair manusia menjadi sumber energi ramah lingkungan yang netral karbon. Selain sebagai sumber tenaga listrik, obat-obatan yang berasal dari urin dapat membantu mengobati infertilitas dan melawan gejala menopause. Bahkan temuan belum lama ini, sel induk yang diambil dari urin telah diprogram ulang menjadi neuron yang mampu digunakan untuk menumbuhkan gigi manusia. Peneliti telah berhasil menggunakan sel induk dari urin atau urine derived stem cell untuk menumbuhkan struktur mirip gigi pada tikus yang mengandung pulpa, dentin, dan email dalam waktu 3 minggu. Teknik ini mengubah sel lapisan saluran kemih menjadi sel punca pluripoten yang terinduksi, yang berpotensi meregenerasi gigi manusia di masa depan. Meskipun saat ini kekerasannya masih rendah dan belum siap untuk diuji terapi klinis. Adapun prosedur menggunakan sel induk dari urin adalah dengan cara sel dikumpulkan dari urin, kemudian diprogram ulang menjadi sel punca, kemudian ditanamkan ke dalam tubuh tikus untuk tumbuh menjadi struktur yang mirip gigi. Hasilnya, struktur yang tumbuh mengandung jaringan penting gigi, seperti email, dentin, dan pulpa. Kelebihan metode ini adalah non-invasif atau tidak menyakitkan dan menghindari kontroversi penggunaan sel punca embrionik. Namun kelemahannya, gigi yang dihasilkan baru memiliki sepertiga tingkat kekerasan dari gigi aslinya. Tingkat keberhasilannya pun hanya sekitar 30%, serta risiko terkontaminasi oleh bakteri. Karena penelitian ini masih pada tahap awal, terutama masih diuji pada tikus, namun bertujuan untuk terapi regenerasi gigi manusia di masa depan. Penelitian ini menawarkan potensi pengobatan regeneratif yang personal, di mana sel pasien sendiri itulah yang digunakan untuk menumbuhkan gigi baru dan mengurangi risiko penolakan oleh tubuh.